Kesesatan berpikir itu jadi suatu hal di mana kita seharusnya punya logika yang benar tapi salah. Kayak dari remaja saat ini tuh kayak tanpa disadarin itu tuh banyak banget yang kayak pola berpikirnya tuh kayak berputar-putar gitu. Paling itu bisa nyebabin ini sih bangsa kita jadi bisa terbelakang. Jadi kayak gampang banget tuh dibodoh-bodohin sama orang. Itu ngebuat kita tuh jadi kayak memilih paslon yang salah atau pasangan yang salah. Sekarang tuh yang dicari sensasi itu nggak sih sama betul informasi. ya, betul. Perkenalkan, nama gue Ijul dari SMA 61 Jakarta, dan di sini ada Amalia dari SMA 61 Jakarta, dan ada Jennifer dari SMA 62 Jakarta, dan ada Raffi dari SMA 62 Jakarta. Halo. Hari ini kita mau ngapain sih? Kayaknya kita mau bahas ya tentang satu topik di mana topik ini tuh penting tapi jarang diketahui nih sama orang-orang banyak. Betul banget tuh. Apa tuh, Jen? Kalau boleh tahu. Oke, jadi kita mau ngebahas tentang circulus reasoning atau bisa dibilang circulus in demonstrando. Kira-kira kalian itu ada yang tahu nggak sih apa itu circulus in demonstrando? Nah, kalau dari gue sendiri nih, kalau sepengetahuan gue, circulus in demonstrando itu alasan yang berputar-putar gitu. Itu namanya cukup asing sih di telinga gue. Iya, betul, asing Kayak banget. baru pertama kali banget didengar. Kayak jarang banget di masyarakat umum itu ngomongin itu. Kalau Raffi sendiri udah pada denger belum? Kalau dari gue sendiri sih sebelumnya belum pernah sih, ini baru-baru aja gue denger tentang si circulus demonstrando ini. Kalau dari kita ambil dari sebuah artikel ya paling kurang lebih kayak gini sih. Circulus demonstrando itu kayak merupakan argumen yang melingkar, kayak pola pikir seseorang itu atau sebuah logika yang melingkar. Jadi yang dimana suatu awal titik peristiwa itu valid secara logika. Nah terus dan menghasilkan kesimpulan yang kembali lagi ke awal argumen. Kurang lebih gitu sih. Oh, I see. Ya udah mulai masuk sih ke pikiran gue, kayak gue udah mulai ada gambaran gitu lah tentang circulus in demonstrando. Terus kalau boleh tahu contohnya itu apa sih? Mungkin gue duluan ya. Iya, boleh, jadi contohnya ini tuh sebenarnya banyak, cuman kompleks banget sih sebenarnya tentang circulus in demonstrando ini, karena ini adalah salah satu bagian dari logical fallacy, di mana logical fallacy itu adalah kesesatan berpikir. Jadi sebelumnya gue agak jelasin dikit ya kesesatan berpikir itu apa. Oke, kalau menurut gue sendiri kesesatan berpikir itu jadi suatu hal di mana kita seharusnya punya logika yang benar tapi salah karena satu dan lain hal. Nah, salah satu contohnya itu adalah circulus in demonstrando atau circulus reasoning ini. Salah satu implementasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak misal ada Tuhan, kitab, dan kita percaya kepada satu kitab karena kitab itu tuh ada tuh menyebutkan kalau misalnya ada Tuhannya. Terus kita percaya Tuhan karena kitab itu menyebutkan kalau misalnya di kitab itu tuh Tuhan tuh yang nulis gitu. Jadi itu hanya berputar-putar sampai nggak ada titik awal dan titik akhir. Jadi nggak menemukan satu kepastian yang pas gitu. Mereka cuma berputar-putar di satu lingkaran, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya Raffi sama Amelia gimana? Kalau gue sih mungkin gue ngambil dari aspek informasi kali ya. Bentar, nih kayak misalnya circulus demonstrando ini kan kayak tentang pola pikir yang berputar-putar nih. Jadi misalnya kayak dari sebuah media, kita ambil lah kayak media, contohnya kayak media koran kah atau sebuah berita di media sosial, pasti itu kan punya pakumnya nih. Pakumnya itu ada 5W 1H. Nah, di situ harus dikuasain. Tapi misalnya di si pihak pembuat berita ini cuman tahu beberapa doang premis. Jadi kayak misalnya dia misalnya kan di 5W 1H kan ada yang pertama ada what itu apa. Nah, di apa itu jadi kayak dia cuma tahu definisinya apa sih masalah yang dia lagi bahas. Nah, terus jadi dia nggak tahu selanjutnya apa tuh, kayak selanjutnya kan ada selain what kan masih banyak lagi tuh. Nah
Jadi dia kayak cuman ngebahas ya sebuah definisi dari Masalah itu masalah sendiri itu ya. sendiri. Jadi nggak melebar banyak gitu loh. Jadi bahasnya cuman itu aja yang dia ungkapinnya. Ya. Oh, I see. Itu kayak apa? Kayak based on true story sih. Kayak gue pernah ngalamin itu sendiri. Cuman ini cerita teman gue sama kakak kelas gue. Nah, kakak kelas gue itu jadi nawarin teman gue buat ikutan OSIS. Cuman teman kelas gue itu bilang itu males. Terus kakak kelas gue itu nanya males kenapa? Dan teman gue itu bilang males aja. Terus kayak dia tuh kayak berargumen terus di situ, kayak nggak mendapatkan solusinya dari permasalahan itu. Kalau dari Amalia sendiri gimana? Kalau dari gue mungkin lagi mau bahas kayak akibat dari Circulus and Demonstrando ini kali ya. Boleh. Jadi kayak dari remaja saat ini tuh kayak tanpa disadarin itu tuh banyak banget yang kayak pola berpikirnya tuh kayak berputar-putar gitu. Dan kayak nggak punya satu tujuan atau jawaban yang pasti dan dari awal sampai akhirnya gitu. Jadi kayak cuman ngulang-ngulangin lagi aja gitu alasan-alasannya. Dan kita sebagai remaja juga seharusnya bisa keluar dari pola berpikiran seperti ini gitu sih kalau dari gue. Iya benar juga sih. Pas kalau misalnya ada permasalahan pasti ada penyebabnya dong. Kalau boleh tahu penyebabnya itu apa sih? Bisa dimulai dari Jennifer dulu kali ya? Oke, mungkin gue ya, penyebab dari Circulus in Demonstrando ini menurut gue sendiri akibat dari kecacatan berpikir atau keterbelakangan dalam bidang pengetahuan, sains dan teknologi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menurut gue dulu itu kan kita punya salah satu bapak pendidikan yaitu Tan Malaka, pasti kalian tahu kalau misalnya kalian baca bukunya. Nah, dia itu tuh menurut gue dia dulu pernah bilang kalau misalnya Indonesia ini nggak akan pernah maju 100% maju kalau misalnya tetap percaya dengan hal gaib dan mistis, di mana itu adalah keterbelakangan pemikiran di society di Indonesia itu sendiri. Karena kita masih percaya hal-hal gaib dan kita nggak sesuai dengan kayak sains teknologi, maksudnya yang benar-benar hal konkret dan sesuai data based on true story gitu lah kalau nggak salah. Nah, jadi Circulus in Demonstrando ini tuh penyebabnya tuh keterbelakangan pemikiran, dimana seharusnya kita tuh bisa improve lebih jauh lagi ke depan, tapi kita terhalang oleh kesalahan dalam berpikir. Nah, jadi untuk menanggulanginya kita tuh bisa dengan memperluas pemikiran, menyadari kalau misalnya kita terjebak dalam Circulus in Demonstrando dan lain-lain sih. Kalau Amelia sendiri itu gimana? Kalau dari gue tadi setuju banget sih kayak penyebabnya tuh kayak gitu. Terus dari gue juga mungkin mau ngasih kayak suatu solusi gitu kali ya, biar kayak keluar dari lingkaran yang berputar, pikiran berputar-putar ini tuh kayak mungkin bisa lebih sering lagi adu argumen atau saling tukar pikiran gitu, saling sama teman. Jadi kan iya betul banget. Jadi bisa tahu juga kalau misalnya itu salah atau benar gitu. Jadi kayak nggak berputar-putar dalam satu pikiran yang sama, atau jadi ya lebih sering tukar pikiran aja gitu sih. Biar banyak dapat informasi. Iya. Jadi bisa lebih improve gitu ya pemikiran, terus bisa lebih luas gitu. Betul banget. Kalau misalnya dari Raffi sendiri gimana? Sama sih sama kayak Jennifer sama Amelia. Mungkin tambahannya buat solusinya sih kayak banyak aja sih, kayak misalnya perbanyak baca artikel. Nah, artikel itu jangan sampai salah baca juga tuh. Kadang-kadang ada artikel yang masih muter-muter pembahasannya. Paling cari sumber yang paling tepat lah pokoknya. Nanti kan dari baca-baca artikel itu kan jadi wawasan tambah banyak tuh. Iya betul banget. Nah, terus bisa mungkin kalau kita nggak begitu banyak memahami si Circulus Demonstrando ini, kita kayak pasti gampang dibodohin nggak sih? Iya, jadi betul, kayak betul, keterbelakangan betul, kita betul. tuh. Nah, pasti kita harus banyak wawasan sih, kurang lebih gitu. Iya, bener banget sih, apalagi sekarang itu udah dunia internet ya. Iya, bener banget. Pasti kan kita harus pintar-pintar cari-cari juga, cari-cari artikel yang benar, cari-cari artikel yang istilah kalau sekarang itu yang nggak hoax lah, yang fakta, yang benar-benar fakta banget itu artikelnya. Dan informatif juga ya, Iya, harus bener. nggak cuma harus nggak cukup cuma mencakup satu informasi, tapi harus banyak informasi ke 5W1H biar nggak stuck di satu argumentasi doang. Iya, benar. Apalagi itu kalau misalnya kita cari artikel yang isinya cuma sedikit, itu pasti kan kita pengetahuan kita kan masih kurang ya, masih belum kurang luas. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya ada permasalahan pasti ada dampak atau akibatnya dong. Nah, kalau boleh tahu dampak atau akibatnya itu apa sih?
Bisa dimulai dari Raffi dulu kali ya. Nah, kalau dampak dari Sirkulus Demus Rando ini sendiri paling ini sih kan gara-gara pemikirannya itu susah tuh. Jadi kayak ngerubah pola pikir orang-orang, audiens dari misalnya kita ambil aspek dari informasi ya. Kita kayak dari aspek berita nih. Jadi orang-orang itu kayak dirubah pola pikirnya. Jadi kayak dibuat sesat. Nah, paling itu bisa nyebabin ini sih bangsa kita jadi bisa terbelakang gara-gara itu. Nah, dan terus jadi susah maju untuk ini sih berpikir lebih maju lagi. Itu bener banget sih, apalagi kita tuh sekarang tuh lebih terbagi ke dua kubu gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan, kadang ada kubu A, ada kubu B, dan pasti itu kan nggak ada alasan yang jelas untuk membela kubu tersebut, karena biasanya dua kubu tersebut itu sama-sama benar. Nah, kalau misalnya dari Amalia sendiri itu gimana? Kalau dari gue sendiri itu dampak atau akibat dari pola berpikir yang berputar-putar itu tuh kayak ngerasa nggak punya pendirian gitu yang kuat. Iya, Nah, betul banget. jadi kayak gampang banget tuh dibodoh-bodohin sama orang karena kayak nggak punya suatu pemikiran yang benar-benar kayak gue maunya itu gitu. Terus kayak jadinya ya udah gampang dipengaruhin sama orang, jadi ikut-ikutan. Terus ternyata yang hal yang diikutin itu nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu. Jadi nanti salah lagi di kitanya gitu. Aisyah itu benar sih. Itu bener banget. Itu juga pengalaman pribadi gue sih, kayak gue gampang banget terpengaruh sama orang. Akhirnya gue ikut jadi ini, ternyata ekspektasi gue tuh salah, nggak sesuai dengan ekspektasi apa yang gue bayangkan. Nah, gitu. Coba kalau dari Jennifer sendiri gimana? Gue sih kayaknya mau lanjutin dari punya Amelia ya, karena yang nggak punya pendirian. Dimana kita kan tinggal di negara demokrasi ya, dimana suara itu diambil, keputusan diambil dari suara terbanyak. Yang pastinya salah satunya yang kita tahu itu pemilu kan. Ya, kita mau milih. Sebentar lagi pemilu ya. Iya betul. Tahun 2024 nanti tuh. Iya betul. Kayak kita kan memilih petinggi negara, penerus bangsa gitu loh kan. Jadi kayak kalau misalnya petinggi-petinggi negara itu tuh kayak menggunakan logical fallacy ke itu mereka, jadi ke kampanye ya istilahnya. Kampanye mereka ya betul. Kampanye mereka tuh itu ngebuat kita tuh jadi kayak memilih paslon yang salah atau pasangan yang salah. Jadi dengan kayak gitu tuh negara kita kan jadi bukan malah berkembang, malah stuck aja gitu. Iya benar banget. Apalagi sebentar lagi kita bakal ikut pemilu juga ya. Apalagi betul. Itu harus pintar-pintar banget cari paslon yang benar sih, cari pemimpin yang benar juga. Apalagi kita tuh belum tahu banyak tahu tentang politik juga kan ya, pemilu juga gitu. Ya intinya jadi remaja tuh jangan malas buat nyari informasi nggak sih, Iya, sama tukar pikiran, saling ngobrol, jangan kayak diem-diem menutup diri aja gitu dari kehidupan bangsa ini gitu loh. Harus baik-baik sharing sih. Betul. Deep talk ya kalau misalnya gitu. Deep talk betul. Jangan deep talk sama pacar doang ya, sama temen harus juga ya. Apalagi kalau misalnya deep talk-nya sama pacar orang, itu nggak boleh. Aduh, Aduh, serem banget itu. Aduh, sakit sih. Iya. Itu sakit banget, parah. Aduh. Ya, apa sih saran yang bener nih buat Sirkulus Demus Rando ini? Bisa dimulai dari Amalia dulu kali ya? Iya boleh. Ya, kalau dari gue sendiri itu sarannya mungkin bisa menyarankan buat ini sih pihak-pihak kayak yang membuat informasi atau berita-berita kayak dari koran ataupun majalah ataupun koran digital gitu ya. Buat berita tuh kayak yang benar-benar dikaji dalam segala aspek gitu, jangan cuma satu aspek doang yang ditonjolin beritanya gitu. Jadi kan kalau misalnya ditonjolin cuma satu aspek doang, jadi tuh kayak pembaca itu tuh bakalan ya udah taunya itu doang gitu. Terus kalau misalnya berputar-putar di situ doang juga ya udah jadinya pikiran kita yang ngebaca juga bakalan stuck di situ aja gitu. Ya kalau dari gue itu sih paling buat media-media yang nayangin berita-berita gitu. Biasanya kan media-media juga kan kalau misalnya cetak judul itu gede banget ya. Oh iya betul banget. Terus kadang suka fake ya sih. Parah banget. Kalau misalnya berita-berita itu Jimmy kan parah banget. Betul. Judulnya apa, isinya tuh apa? Itu sering banget nggak sih sekarang terjadi tuh? Sekarang banget kayak apa sih istilahnya bukan copyright apa?
thumbnail ya apa? Oh iya, thumbnail ya benar, thumbnail itu nggak sesuai. Nggak Ya. sesuai sama isinya. Kayak udah ekspektasi isinya bakal informatif, tau taunya Iya. zong. Sekarang tuh yang dicari sensasi itu nggak sih sama Iya, betul betul, kan? informasi Iya juga. betul. Kayak pengalaman banget ya. Iya. Selanjutnya bisa dilanjut sama Raffi sih. Nah, kalau dari gue sih, buat sarannya dari ini sih, buat lebih ke masyarakat Indonesia nih, biar pada tahu kita harus pinter-pinter sih, kayak nyari sebuah berita, informasi yang ada di internet maupun kayak masih yang media cetak kayak koran gitu. Yang kita harus pinter-pinter nyari bacaan yang tentu itu harus valid, jadi nggak ada kekurangan sama sekali. Itu benar-benar ini sih Harus difilter gitu ya. harus difilter Apalagi banget. masyarakat sekarang tuh gampang banget dibodoh-bodohin Iya, gitu betul. ya. Dan Gampang banget terpengaruhnya kemakan. gampang Iya, banget. betul, terpengaruh Betul gitu banget. orang. Dan mereka udah terpengaruhi hal yang salah, mereka bereaksinya juga berlebihan gitu. Iya. Sampai Apalagi ngehujat dan netizen segala Indonesia macam. itu. Iya, Iya. apalagi kalau misalnya udah salah dikasih tahunya itu masih ngeyel. Iya, Nah, itu betul. parah banget. Udah dikasih tahu yang berita Bener, faktanya, yang iya. benar, dia tetap ngeyel sama apa? Iya, masih egois Iya, gitu, masih egois gitu. mempertahankan hal yang salah. Iya. Jadi kesimpulan logical fallacy ini merupakan argumentasi yang melingkar, bahwa pikir logika yang melingkar gitu ya, dimana suatu awal titik peristiwa valid secara logika dan menghasilkan kesimpulan yang kembali ke awal argumen. Jadi kayak argumen itu berputar-putar terus, kayak jika A benar, B Maka juga B juga benar. benar. Iya, kayak berputar-putar terus gitu. Bisa dilanjutin sih sama Jennifer gitu. Oh ya, oke. Kalau gue sih salah satu tips dari gue, balik lagi ke punyanya Raffi sama punyanya Amelia, itu tadi udah benar banget. Tapi gue mau nambahin sedikit, dimana kalau misalnya kita tuh harus yaitu tadi berdebat, terus jangan mau nutup pikiran kita kayak cuma udah gue yang paling benar gitu. Itu jangan banget ya, itu kayak Ya, itu nggak boleh bener-bener- banget sih. Iya, karena kita tuh harus, globalisasi udah luas banget, Iya, terus betul teknologi udah berkembang banget, kita tuh harus membuka pikiran, udah mulai beradaptasi sama hal baru dengan hal yang baru diciptakan dan lain sebagainya, tanpa meninggalkan hal-hal yang dulu nenek moyang kita sajikan Iya, atau betul banget. wariskan gitu. Iya. Jadi kayak kita tetap menjunjung adat istiadat dan warisan Indonesia, tapi kita tetap berpikiran terbuka dengan kayak Open-minded gitu ya. Iya betul. Open-minded, betul. Dengan kayak gitu tuh Open-minded. kita bisa menerima dan mencerna informasi sehingga tindakan yang kita hasilkan itu benar. Kayak Iya, gitu betul sih. banget. Apalagi kaum open minded sekarang juga udah banyak ya. Oh iya, betul. Itu harus banget dilestarikan gitu sih, open minded. Kayak sebagai remaja juga saat ini tuh kayak harus banget open minded, jadi nggak ya stuck di situ aja gitu pemikirannya. Ternyata logical fallacy ini tuh juga merambat kemana-mana Iya, ya, betul open-minded banget. dan sebagainya. Ini nih ngebuktiin kalau misalnya satu topik itu tuh ternyata tuh sangat luas, dan menurut gue sendiri ya, logical fallacy ini tuh benar-benar penting untuk dipelajari. Apalagi kalau bisa sih, harapan gue logical fallacy ini tuh diterapin di sekolah-sekolah, karena Oh, ini tuh bener banget. Bener banget. hal penting, karena gue udah merasakan banget nih, ternyata dengan logika kita yang salah itu bisa menghasilkan banyak hal yang salah. Kalian pernah nggak sih dengar motivasi tapi Iya, bener banget. muter-muter terus logikanya kok kayaknya bener sih, tapi kok kayaknya ada yang salah ya? Pernah kayak gitu nggak? Iya, bener banget. Sering banget sih, sering Iya kan? banget. Jadi kayak menurut gue tuh logical fallacy ini tuh harus benar-benar dipelajarin, dan kalau bisa sih gue harap ya Pak Nadine bakal Nadim, mau didengar ya Pak Nadim? dimasukin ke kurikulum sekolah. betul Kalau bisa sih. Boleh banget. Apalagi kan masyarakat umum sekarang masih awam ya tentang awam logical banget, fallacy awam itu. banget. Kayak Apalagi Kita aja baru tahu ya. Iya, baru tahu. Baru sadar. jujur aja gue baru tahu sekarang loh logical fallacy ini, apalagi circulus in demonstrando ini ya. Itu tuh masih awam banget di otak gue, kayak masih awam banget di pikiran gue, di telinga gue. Kalau kita aja awam, apalagi remaja di luar sana gitu iya, kan. bener banget. Ya kan. Apalagi ya logical fallacy ini tuh nggak cuma satu circulus in demonstrando doang, bukan cuma itu, masih ada tipe-tipe lainnya. Iya. Itu masih banyak banget yang masih awam di pikiran kita. Dan itu tuh logical fallacy itu ternyata penting banget buat kehidupan kita, buat di masa depan kita juga itu penting banget ya. Iya betul banget. Apalagi untuk menghasilkan suatu keputusan, untuk Iya. bertindak, untuk menganalisa, itu tuh penting banget. Karena dengan logical fallacy atau kesesatan berpikir, kita bisa aja nih memilih hal yang salah, bertindak yang salah, berpikir yang salah, sehingga memengaruhi lingkungan sekitar, bahkan diri kita sendiri. Iya, Kita betul bisa banget, betul banget Itu kan bener banget sih ya. Bener banget sih, setuju banget. ngeliat diri kita yang salah, ngeliat orang lain
salah, kayak jadi aduh pokoknya kacau banget, bisa fuck up banget sih. Ya, apalagi tuh di sekolah-sekolah tuh juga penting ya, apalagi kalau misalnya mau pemilihan OSIS nih, kayak misalnya ada kaum A sama kaum B, yang A milih yang paslon 1, yang B memilih paslon 2, terus dia tuh adu berargumen siapa yang benar, siapa yang harus dipilih gitu. Itu bakal pusing banget sih buat di sekolah-sekolah gitu. Itu harus dipelajarin juga deh buat remaja sekarang. Ya penting banget itu dipelajarin sih. Iya, Itu penting banget sih. Ada lagi nggak solusinya tuh buat sekarang ini gimana sih? Boleh dilanjut dari Raffi aja deh. Jadi kalau solusi sama kayak yang dikasih tahu sama Amelia sama Jennifer sih kurang lebih. Paling ini kita lebih menekankan lagi aja biar supaya lebih ke pemuda yang di misalnya di umur 16 ke atas atau berapa. Nah, di sini pasti harus tahu apa sih itu si Circulus Demonstrando ini. Jadi kayak pemahamannya itu jangan sampai kita kayak disesatkan oleh sebuah berita atau itu bener banget sih. sebuah artikel. Nah, paling lebih kita menekankan harus pinter-pinter lagi ngebaca sebuah artikel atau sebuah berita. Jangan sampai kita salah baca terus kita Bodoh-bodohin jadinya. Betul banget sih itu. nggak terpengaruh sama orang lain, jadi kita nggak punya pendirian lagi gitu. Betul banget sih. Nah dari kalian ada pesan dan pesannya sih buat remaja-remaja di luar sini, di luar sana? Mungkin satu kali ya gue dari gue Boleh, mungkin ya. boleh. Kalau akhir kata dari gue sih asik akhir kata dah. Ada pidato. Ini hal yang penting dan kesesatan berpikir ini tuh harus jadi satu yang urgent yang harus kita pikirkan dan concern banget nih bagi anak-anak muda, apalagi kita adalah calon-calon penerus bangsa. Nah, jadi kita tuh harus bisa berpikir secara benar dan lurus, nggak kesana kemari dan nggak muter-muter. Untuk itu dengan kita nambah wawasan, kita membuka pikiran, kita mau dikoreksi dan mengoreksi, itu jadi salah satu hal yang bagus banget buat nge-improve diri kita. Jadi improve diri, improve karakter dalam diri itu tuh penting banget. Apalagi dengan logical fallacy ini tuh kita bisa menyadari kalau dulu tuh gue salah ya mikir kayak gini, sekarang gue salah ya bertindak kayak gini. Jadi bisa mengevaluasi diri kita tuh lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sehingga turns out diri kita bakal lebih better dan kita bertindak, berpikir itu bakal jauh lebih baik dan kita mungkin bisa lebih merasa bahagia sih. Wih, keren banget. Apalagi masa depan Indonesia di tangan kita ya. Iya betul. Betul banget. Nah, mungkin itu aja sih cukup dari kita. Sebelumnya gue Jul dan teman-teman gue Amelia, Jennifer, dan Raffi pamit undur diri. Salam semuanya, selamat siang. Bye.